Tidak banyak yang saya sampaikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, awwal ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-salah. Pertama sekali yang dihitung, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah as-salat. Jika baik salat kita, maka itu pertanda bahwa amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila salat kita cacat, rusak, maka khawatirlah kita, takutlah kita, amalan-amalan yang lain juga akan ikut cacat dan rusak. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu penjelasan Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam pernah menyampaikan kepada kita bahwa salat yang kita lakukan itu akan dapat mempunyai nilai ketika salat kita itu memenuhi daripada diantaranya adalah khusyuk. Kalau ulama fikih mengatakan bahwa salat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia memenuhi syarat dan rukun. Dah terima. Tetapi kata imam lain, Habib, ya, salah seorang Habib mengatakan, beliau mengatakan salat yang kita lakukan itu akan memiliki nilai tinggi ketika dia memiliki kualitas. Jadi kualitas ini adalah mutu. Ada lagi bahasa lain adalah kuantitas. Kalau kuantitas itu banyak. Tapi ketika berbicara kualitas, maka dia berbicara masalah bagaimana sholat ibadah yang kita lakukan itu mempunyai nilai yang baik. Nah, maka Imam Al-Ghazali memberikan isyarat kepada kita bahwa untuk mendapatkan sholat yang baik itu diantaranya adalah sholat yang kita kerjakan itu adalah khusyuk. Maka beliau mengatakan bahwa untuk mendapatkan sembahyang yang khusyuk itu, sholat yang khusyuk itu, kata beliau yang pertama adalah hudurul qalbi. Yang pertama, apa hudurul qalbi? Yakni adalah hadirnya hati ketika dia mendirikan sholat itu, bahwa dia menyatakan bahwa dirinya itu ini aku sembahyang. Maka seorang hamba nanti datang kepada Allah menagih, ya Allah, mana pahala sembahyangku, mana pahala sholatku. Maka Allah kemudian membukakan catatan, nih pahala sholatku kemarin. Ketika dilihat oleh hamba ini, tidak lebih dan tidak kurang, ya, ketika ditimbang hanya seberat sayap lalat. Ada berat ditimbang kayak beratnya sayap bilangan atau ada. Lalu proteslah hamba Allah ini, wahai Allah, aku capek, aku lenta dalam orang pah aku sembahyang, tapi mana pahalanya? Kata Allah, kalau sembahyang itu pikiran kemana-mana. Nah, kemana-mana pikiran kan? Allah, baca ini, baca itu, pikirannya mana-mana. Tak ingat yang murah beli. Makanya ibu-ibu jangan kena sembahyang sambil menjarah baju, gerok-gerok, ya, bunyi mendidik, pikiran dari tanah.
Nih, hati-hati, ini juga adalah mengusik daripada khusyuk kita dalam sembahyang kita. Maka kata beliau, yang pertama adalah hudurul qalbi, hadirnya hati ketika dia dalam keadaan sholat itu. Yang kedua, untuk mendapatkan daripada sholat yang khusyuk itu adalah tafahum. Apa itu tafahum? Paham dia makna, mengerti dia apa yang dia lakukan itu. Kan kemarin belajar sama Pak Ustaz di sini, ada belajar fikih kan. Ketika dia Allahu Akbar di bibirnya, oh yang diucapkan apa? Takbiratul ihram. Rukunnya adalah rukun qauli. Bersama dengan takbiratul ihram, baru dia menaruh meletakkan niat. Maka itu dia tahu itu namanya adalah rukun qalbi. Ketika dia juga dalam keadaan berdiri tegak lurus itu, ada juga namanya berdiri betul. Dia juga termasuk adalah rukunnya, rukun fi'li, yakni perbuatan. Paham dia? Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan sholat, untuk mendapatkan sembahyang yang khusyuk itu adalah ta'zim. Makna ta'zim, yakni adalah penuh dengan rasa hormat. Siapa yang dihadapi? Allah. Kita ajak anak mendapati awali kan, ibu-ibu anak tua Yasin aja kan, wah berginjau, berukur, bapak itu yang paling baik, pakai minyak harum, meningkat tumpah minyak harum untuk kawat. Kenapa? Ada yang kita temui, ada yang kita hadapi, apalagi sholat. Siapa yang kita hadapi? Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, dari mulai dia berpakaian, dari mulai dia bersikap, ini katakan ada supaya Allah makan makanan, cawan saja tuh sempat aja meletakkan kepala lagi. Sementara kita menghadap Allah. Maka inilah ajaran Allah yang disampaikan. Ini amalan pahala sembahyang. Ketika dia datang, tidak berlebih, tidak kurang, hanyalah sebelah sayap pahala. Bapak Ibu sekalian, lalu yang keempat, untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu disampaikan oleh beliau, hendaklah engkau memiliki yang namanya haibah. Apa itu haibah? Rasa takut, ya, khawatir kalau sembahyang, kalau sholat yang kita lakukan itu, kalau sholat yang kita jauhi pada waktu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Maka orang-orang pada dulu kan sering kita lihat sudah selesainya sembahyang baru, berdiri lagi sembahyang sunnah, setelah itu berdiri lagi, kenapa? Karena dia membawa sembahyang. Kalau sembahyang yang dulu ada cacat, ada yang rusak, tadi berdiri. Kira kita kan berdiri terus, ini sembahyang, namanya sembahyang apa? Kita akan paham. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ini adalah haibah, rasa takut dia, khawatir kalau sembahyang yang kita lakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu adalah kita harus mendapatkan yang namanya raja. Apa raja? Penuh harap akan penerimaan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan itu juga jauh daripada kesalahan. Kita kan Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lillati. Tapi pikiran kemana? Nah, kita berharap ya, penuh harap, sekali lagi cemas ya bahasa Indonesia-nya. Kalau lagi sembahyang kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk mendapatkan sembahyang atau sholat yang khusyuk itu adalah haya. Apa haya? Dalam bahasa kita adalah merasa malu dan merasanya selalu kurang dari pekerjaan sholat sembahyang yang kita lakukan itu. Kenapa? Karena kita macam-macam model kan. Ada yang ya macam
karena aku sehat. Padahal tidak itu Bapak Ibu. Ajaran yang pentingnya itu adalah karena Allah memberikan kehendak dalam kita, kemudian memberikan kuasa sama kita sehingga kita bisa melaksanakan itu. Jadi bukan kuasa kita, bukan hebatnya kita, bukan kuatnya kita, tapi Allah yang menggerakkan kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian ini memberikan gambaran kita, memberikan etikat kepada kita untuk terus memperbaiki daripada pekerjaan kewajiban kita yang pertama dan nomor wahid ini, sehingga kita amalan yang lainnya ketika dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sholat kita paling tidak mencapai, kalau tidak sempurna, paling tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya sampaikan ini ada baik bagi kita semuanya, jauh daripada kesempurnaan yang disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Bila yang berpikir